Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ucapkan terima kasih banyak kepada rekan-rekan mahasiswa yang sudah hadir pada hari ini. Sebelum kita belajar, bagaimana kabar rekan-rekan mahasiswa? Alhamdulillah ya. Sekalian ya. Jadi sebelum kita mulai belajar, saya absen dulu. Anggun, Apri, ya, oke ya. Nah, absen sudah kita lalui ya. Kemudian kita akan bahas materi kali ini mengenai klasifikasi tanah. Sebelumnya kita sudah belajar ya kemarin berkaitan dengan apa manfaat dari tanah ya. Kemudian kita akan belajar kali ini mengenai klasifikasi tanah. Klasifikasi tanah itu adalah sistem ya, sistem klasifikasi, suatu sistem pengaturan beberapa jenis tanah yang berbeda-beda tetapi mempunyai sifat yang serupa ke dalam kelompok-kelompok dan subkelompok berdasarkan pemakaiannya. Sistem klasifikasi memberikan bahasa yang mudah untuk menjelaskan secara singkat mengenai sifat-sifat tanah yang bervariasi tanpa penjelasan yang terinci. Jadi ini untuk memudahkan saja ya. Kemudian fungsi klasifikasi ini dalam perencanaan fondasi, klasifikasi tanah berguna sebagai petunjuk awal dalam memprediksi perilaku tanah. Engineer ya, akan mempunyai gambaran yang baik mengenai perilaku tanah dalam berbagai situasi. Misalnya selama konstruksi, kemudian di bawah beban-beban dan lain-lain. Ini fungsi dari klasifikasi tanah. Berikutnya kita mengenal jenis klasifikasi. Yang pertama, klasifikasi berdasarkan tekstur. Yang kedua, klasifikasi berdasarkan pemakaian. Ini terdiri dari sistem berdasarkan ASO, kemudian juga ada sistem berdasarkan USDS. Nah, ini adalah jenis-jenis dari klasifikasi. Kita beranjak ke klasifikasi berdasarkan tekstur. Ini berkaitan dengan besarnya partikel tanah relatif sangat kecil, diistilahkan sebagai tekstur. Tekstur menunjukkan sifat halus atau kasarnya butiran-butiran tanah, sehingga klasifikasi ditentukan berdasarkan ukuran batas butiran yang dimiliki oleh tanah yang bersangkutan. Sesuai dengan USDA, ini adalah Badan Pertanian Amerika, tanah dibagi menjadi 3 jenis menurut ukurannya, atau yang disebut dengan gradasi. Ini yang disebut pasir, itu butirannya diameternya adalah 2 sampai 0,2 mm. Kemudian ada alamau ya, ini butirannya mulai dari 0,02 sampai dengan 0,25 mm. Dan yang terakhir itu adalah melengkung atau liat. Ini butiran dengan diameter kurang dari 0,02 mm. Ini saya contohkan, ini adalah model-model gradasi. Jadi ini di sini ada butiran yang diameternya 2 sampai 0,02. Ini contohnya kalau yang ini di atas 2 ya, di atas 2. Nah, kalau yang ini ya, kalau yang ini pasir ini butirannya adalah 2 sampai 0,02. Nanti cara membuktikannya bagaimana? Nanti kita coba lakukan ya. Dan yang terakhir, kalau yang ini adalah
tanah, ya, lanau atau tanah. Jadi yang ini berkaitan dengan contoh lempung atau tanah. Butirannya kurang dari 0,02. Kok kenapa dikatakan tanah? Sebenarnya ini butiran kalau kita lihat besar, tetapi nanti ada uji tersendiri. Caranya bagaimana? Nanti kita praktekkan, ya. Nah, kemudian di sini ada tabel klasifikasi tanah berdasarkan USDA. Nah, ini namanya segitiga tekstur. Nah, segitiga tekstur ini menunjukkan nama-nama dari jenis tanah. Ini ada, ya, kalau yang ini letaknya, kemudian ini, ya. Nanti bagaimana cara mengerjakannya supaya dapat jenis tanah? Nah, ini contohnya seperti ini. Nah, diagram di atas adalah diagram segitiga tekstur tanah. Caranya pertama kita harus menguji analisa saringan. Kemudian tentukan masing-masing prosentasenya. Misalnya dari analisa saringan diperoleh fraksi lempung atau liat 40%, kemudian lanau atau debu 10% dan pasir 50%. Maka kelas teksturnya yaitu, ini kita coba jelaskan untuk bisa memperoleh jenis tanah. Yang pertama lempung, ya. Lempung, awas. Di sini Anda lihat, di sini ada persentase lempung, persentase lanau, persentase pasir. Caranya bagaimana bacanya? Ya, yang tadi kita coba atas tadi, ya. Ini kita baca lempung 40%. Coba kita lihat lagi. Cara baca yang ini, kita lihat persentase lempung. Ini 40, ya, angka 40. Ini dari 0 sampai 100. Kalau tadi 40 hasilnya. Maka kita tarik yang 40 ini ke horizontal ini. Karena arahnya horizontal semua ini. Nah, ini, ya. Kemudian di atas, terus lagi, kita coba lagi. Yang lanau atau debu, ini 10%. Kalau yang ini lanau atau debu 10%. Anda lihat di sini, persentasi lanau ini 0 sampai 100 juga. Kalau yang ini diagonal. Anda lihat ke sini, ya. Karena 10, maka ini kita tunjuk 10. Kemudian yang terakhir itu, ya, ini pasirnya adalah 50%. Maka kelas teksturnya, ya, ini yang Anda lihat lagi, ini persentase pasir 50%. Anda lihat 0 sampai 100. Ini juga arahnya diagonal, ya. Ini kita tarik lagi 50. Kemudian dari ketiga garis-garis yang kita tarik ada titik pertemuan, ya, di sini pertemuan. Maka ini adalah contoh dari lempung berpasir. Nah, itu contoh dari menentukan segitiga tekstur atau menentukan tanah berdasarkan tekstur. Ya. Nah, baik, ya, supaya Anda lebih bisa, maka ada mahasiswa yang maju. Saya tunggu saja Mbak Nui, ya, silakan untuk mencoba yang ini, yang nomor 1. Nah, coba. Baik, jika diketahui tanah mempunyai fraksi lempung 60%, lanau 20% dan pasir 20%, maka jenis tanahnya yaitu kita dapat lihat dari grafik di sini. Yang pertama diketahui lempung 60%, maka presentasi lempung 60% itu ada di sebelah sini, kemudian ditarik ke arah horizontal. Dan diketahui lagi lanau 20%. Lanau 20% itu di bagian sini, maka dari sini ditarik ke arah sini, ke bawah. Kemudian diketahui juga ada pasir 20%, maka presentasinya itu berada di bagian sini
tarik ke sini. Sehingga didapatkan dari lempung 60%, 20% pasir dan 20% lanau, didapatkan titik temunya itu berada di bagian sini. Dan ini berdasarkan jenis tanah lempung. Terima kasih. Terima kasih banyak ya. Jadi itu tadi soal yang berkaitan dengan segitiga tekstur. Ya. Baik, kita lanjutkan lagi. Nah, salah satu untuk menguji tadi ya, di atas disebutkan bahwa ini harus ada analisa saringan. Analisa saringan itu yang mana? Yang ini, saringan itu yang ini. Anda lihat di sini, ini ada diameternya tertentu. Jadi ini adalah saringan-saringannya, ini ada diameter tertentu. Kemudian kita nanti akan saring. Saring yang disaring apa? Tentu saja saring material. Ya. Nah, kemudian ini ada contoh dari formnya. Nah, ini adalah pengujian analisa saringan. Yang pertama, ketika kita menguji analisa saringan, langkahnya adalah ini harus di-open. Ini harus di-open, kemudian kita timbang yang ini angkanya 729 gram. Ini contohnya seperti ini. Kemudian langkah berikutnya adalah Anda harus tumpahkan ke sini ya. Kemudian kalau di lab ini harus ada alat mesin penggetar. Tetapi karena di sini tidak ada di lab ya, prinsipnya sama, kita getarkan. Nah, ini seperti ini. Nanti ada material-material yang tertahan pada masing-masing saringan. Ini contohnya di nomor berapa? Ini ada material yang tersaring. Ini nanti dalam form dimasukkan kemana? Disesuaikan. Disesuaikan yang mana maksudnya? Disesuaikan dengan nomor. Ya, ini nomor saringannya. Tadi saya bilang di sini ada saringan-saringan itu ada ukurannya. Nah, ini ukurannya. Ini dalam in, ya. Ini dalam mili. Jadi kalau misalnya tertahan, ini di sini ada berat tertahan. Ini 2,1 mm. Maka ini tinggal ditimbang yang material ini misalnya. Ini tinggal ditimbang ya. Nanti dimasukkan ke form ini. Masing-masing ya, masing-masing yang tertahan. Ini namanya tertahan. Jadi tertahan saringan apa? Kemudian Anda lanjutkan lagi ya. Berat tertahan ini adalah jumlah dari ini. Nah, ini tinggal dipindahkan ke sini, di zigzag 40 ya. Kalau ini tinggal ke sini. Kalau yang 100 ini adalah nilai dari 40 ditambah 60. Dan seterusnya, kemudian kita prosentasekan. Berikutnya adalah yang ini. Ini adalah nilai grafiknya. Kemudian ketika kita akan membuat segitiga tekstur, nanti sebenarnya kita baca yang ini. Gravelnya berapa, pasirnya berapa, lanaunya berapa, dan lempungnya berapa. Ini bisa dipisah kalau kita menggunakan kalau ngujinya nguji tanah. Ini kita bisa pisahkan antara lanau dan lempung. Ini contohnya adalah pengujian analisa saringan atau gradasi dan bergradasi kasar. Ya. Baik ya. Mungkin itu saja ya kuliah kali ini. Apakah ada yang ditanyakan? Jelas ya? Jelas. Baik, mungkin itu saja dari saya. Saya akhiri saja pertemuan kali ini dengan ucapan alhamdulillah dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.